وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ke-35, dianjurkan membawa hadiah jika memungkinkan karena menyenangkan. Mas, baterainya mau habis ya. Karena menyenangkan hati dan memalingkan permusuhan, dianjurkan menerimanya dan memberi balasan atasnya, dimakruhkan menolak tanpa alasan syar'i. Karena inilah Nabi SAW bersabda, ya, tahadu tahabu. Ya, jadi kalau orang safar, memang sunahnya bawa hadiah. Cuman saran saya kalau safarnya dari tempat-tempat atau kota-kota yang di situ adalah mayoritas non-muslim, hati-hati makanannya. Apalagi yang bukan ahli kitab ya. Kalau yang ahli kitab mungkin masih relatif lebih aman. Ya. Yang bukan ahli kitab nih hati-hati. Dan kalau dikasih hadiah ya jangan ditolak. Alah, popon, diharam dina. Terima aja gitu kan ya. Soal nanti di rumah mau makan atau enggak ya itu lain cerita. Tapi terima dulu dengan senyuman. Ya, karena niat orang yang masih hadiah adalah untuk menjaga hubungan. Ya. Baiknya kita juga terima. Tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Hadiah manusia satu sama lain melahirkan keterkaitan di hati mereka. Jadi bahwa salah seorang jamaah haji pulang kepada keluarganya dan tidak bawa apa-apa, maka salah seorang dari mereka marah lalu membaca syair, jamaah haji saat ini tidak beribadah, tidak membawa siwak dan tidak pula sendal. Mereka datang kepada kami maka tidak bermurah tangan dengan kayu dan tidak pula meletakkan pemberian di telapak tangan anak. Ya gini. Jadi memang apa ya istilahnya? Islam itu tidak cuma menghendaki ibadah tok kepada Allah tok, tapi juga ada satu kondisi di mana kita itu juga beribadah dalam tanda kutip, yaitu berbuat baik kepada manusia. Jadi ismun jami' ma yuhibbullah wa yardahu minal fi'li wal qawli, itu adalah istilah atau definisi ibadah, yaitu semua hal yang diridhoi Allah baik dari ucapan ataupun perbuatan itu adalah ibadah. Jadi kalaupun kita dari haji itu bawa oleh-oleh, maka itu juga bagian dari ibadah. Nah, karena haji ini oleh-olehnya harus banyak, makanya disiasati belinya di Indonesia. Karena kamu beli di sana, bawanya kangen. Apalagi dibatasi, satu orang misal cuma 30 atau 40 kilo, nggak bisa kamu bawa banyak. Dan hadiah yang terindah adalah air zam-zam karena ia penuh berkah. Nabi SAW bersabda tentang air zam-zam, innaha mubarakah. Air zam-zam itu mubarakah, innaha ta'amun ta'ima wash. Innaha ta'amun ta'mun wa syifa'un sakmun. Sungguhnya ia adalah makanan orang yang makan ta'amun, ta'amun, ta'mun, ta'mun, ta'min, wa syifa'u sakmin, dan juga makanan orang yang nyari obat. Dan obat buat orang yang sakit. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang memarfukannya ma'u zam-zam lima suri balau, juga bagian dari apa namanya tawasul yang benar, ada tawasul yang nggak benar dan tawasul yang salah. Jadi kamu kalau mau tawasul dengan air, jangan kemudian beli air yang dibaca-bacain doa, itu malah nggak ada sunnah. Ketika kamu mau tawasul dengan air yang dibacain doa, itu yang ngomong atau yang berdoa kowe dewi, bukan orang lain. Nggak ada ceritanya, atau belum pernah saya membaca satu riwayat pun, Abu Bakar, Umar, Utsman, atau bahkan Nabi Muhammad SAW membacakan air kemudian dijual. Nah, yang ada adalah kamu ambil air, kamu bacakan Fatihah 7 kali, kamu minum. Nah, itu baru ada. Nah, tapi yang memungkinkan untuk diperjualbelikan itu air zam-zam. Tapi juga nggak didoa-doain. Air zam-zam, jual. Nah, baru kemudian kamu beli. Pas kamu minum, kamu berdoa. Oh, nah, dalilnya ini, ma'u zam-zam, nah, lima syuribala. Dan zam-zam itu sesuatu yang dia niatkan. Gitu. Artinya kalau kamu pas ngombe gitu, kamu berharap keberkahan, kesehatan ya. Insya Allah kamu sehat, kamu berkah. Kamu berharap jangan untuk jodoh ya, insya Allah dapat jodoh. Dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini adalah ketika kita mau bertawasul, tawasul yang benar. Jangan kemudian ke kuburan. Sampai ada orang ke kuburan itu minta, ya Habib Fulan, Habib Fulan, sahilana bil fulus, mudahkan kami dengan uang. Kertas merah yang halus-halus kata. Kertasnya yang abang-abang, kayak di mau. Nah, maka ini kurang tepat.
Dan itu bertentangan dengan syariat jelas itu. Karena Nabi SAW nggak pernah contohkan kayak gitu. Nggak pernah Nabi SAW itu mendatangi makam-makam Nabi yang lain gitu. Bahkan Nabi Muhammad paling mulia ya wes. Nabi Muhammad meninggal itu nggak ada ceritanya anak cucunya datang untuk apa namanya minta-minta di kuburan beliau, nggak ada. Bahkan kalau kamu membaca sirah pasca meninggalnya Nabi SAW itu konflik kaum muslimin itu besar sekali. Pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, pembunuhan Ali radhiyallahu anhum, gitu kan. Itu terjadi. Peperangan sama kaum muslimin itu terjadi gitu. Itu kan kondisi yang mengerikan gitu. Nah, itu kalau orang sekarang yang nggak ada kayak gitu aja teriak-teriak madat ya Rasulullah, madat ya Rasulullah, minta tolong ya Rasul. Maka harusnya pada waktu itu lebih berhak atau lebih dahsyat, lebih penting, lebih butuh untuk minta tolong. Gitu. Tapi nggak ada tuh satu sahabat-sahabat yang mulia untuk minta tolong kepada Nabi SAW. Makanya orang-orang sekarang tuh lancang ya sampai ngomong, sampai sana ngomong, ya Rasul saya udah sampai sini, saya rindu banget sama kamu, ulurkan tanganmu. Tangannya Nabi dikeluarkan katanya. Ada juga saya ngomong katanya Nabi itu sampai keluar dari kuburnya untuk merebut, meraih dengkulnya untuk dicium gitu. Wah, luar biasa. Hal-hal seperti ini nih kalau kamu dengar, jangan kamu gumun gitu. Malah kamu harusnya beristighfar gitu. Atau kamu harusnya berlindung dari orang-orang seperti itu. Sayangnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak belajar itu krungu kayak gitu tuh malah gumun. Wah, berarti iki wong iki hebat banget, wali banget gitu. Ya, maka ini kekeliruan gitu loh, kekeliruan yang harusnya kita sudahi. Kita sebagai generasi muda harusnya tidak mudah silau dengan kata-kata seperti itu. Agama ini dibangun di atas ilmu, ilmu dibangun di atas dalil. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu dan nggak ada dalil satupun, bahkan sirah tidak menyebutkan hal yang seperti itu, nggak mungkin itu terjadi. Sampai katanya tangan Nabi keluar itu disaksikan 12.000 orang yang hadir pada waktu itu. Saya melogika aja 12.000 itu orang kalau ngumpul, itu tuh tangan Nabi itu kan juga nggak gede, kecil itu. Itu nggak mungkin kelihatan dari orang yang paling ujung itu nggak mungkin kelihatan. Kok bisa melihat 12, kecuali itu didesain kayak itu loh, kayak atrium atau kayak ini apa namanya stadion itu. Jadi kursinya naik ke atas, terus yang terlihat itu di bawah kan enggak. Kalau kamu ke makam pada umumnya atau kalau kamu ke masjid pada umumnya kan datar semua. Jadi kalau Nabi mengeluarkan tangan di paling ujung, 12.000 yang paling belakang itu nggak kelihatan itu tangan. Susah melihatnya, kecuali sekarang kan ada kamera-kamera ya. Cuma dulu tuh nggak mungkin. Tapi ya sudah, namanya orang pengen dagang. Makanya saya selalu kritisi mereka itu berdagang dua dagangan, keramat sama kualat. Kalau kamu percaya keramatnya, gitu, kamu katanya akan dapat barokahnya. Tapi kalau kamu nggak percaya keramatnya, kamu akan dapat kualat. Jadi mereka mendagang kualat biar kamu dapat keramat, atau kalau kamu nggak percaya keramatnya, kamu akan dapat kualat. Makanya orang-orang jahil itu dikasih tahu gitu pedih dia. Wah, aku nak ngimani omongannya Habib Fulan ini aku nggak kualat aku. Akhirnya dicium-cium semuanya sampai ada giginya Habib Fulan itu tali terus dibengke kon ngambungi siji-siji ini otomatis nek gigi yo sak budal-budale bareng. Nah, coba di logika gitu loh. Kok bisa gitu? Apakah semulia itu orang-orang itu gitu kan? Dengan mereka keturunan Nabi ya, keturunan Nabi ya. Misal memang benar itu keturunan Nabi ya, kita hormati. Tapi ingat ya, Nabi SAW pernah mengatakan apa kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, salimi, minta kepadaku apa aja min mali dari hartaku. Tapi apa kata Nabi? Ma'ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku raiso nulung kowe. Artinya kalau kemudian Fatimah radhiyallahu anha tidak mengikuti jejak bapaknya menjadi orang beriman, Nabi nggak bisa menyelamatkan. Sebagaimana Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Thalib. Bagaimana Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Jahal. Padahal Abu Thalib dan Abu Jahal itu paman Nabi. Padahal yang namanya Ahli Bait itu adalah keluarga Ja'far juga Ahli Bait. Kemudian keluarga Aqil Ahli Bait. Kemudian keluarga Bani Abdul Manaf juga Ahlul Bait. Jadi sebenarnya Abu Thalib dan Abu Jahal itu ya Ahlul Bait. Cuman karena nggak beriman ya nggak ngefek nasabnya atau Ahlul Baitnya itu. Ya, jadi tolong dipahami itu. Belum lagi kalau kita ngomongkan bapaknya Nabi Ibrahim itu kan juga bapaknya Nabi ya kafir.
Belum lagi kita ngomongkan anaknya Nabi Nuh, itu yo anaknya Nabi yo kafir. Kemudian istrinya Nabi Lut itu yo kafir. Ya, sehingga nasapan itu nggak akan berguna kalau kemudian nggak sesuai dengan tuntunan gitu. Ya, maka jangan sampai kamu bingung soal ini kemudian pokoknya anggar Habib sampai enek Habib mangan durian itu berkena budal itu ditolong-tolong gitu. Ya kalau itu pas lagi Covid itu kena Covid kabeh gitu. Ya bukan berarti nggak boleh kita memberi orang makan dengan apa, tapi ada kesan gitu loh, nek kecipratan idune Habib itu kemudian untuk barokah ini yang salah gitu loh. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu. Ketika kita mau bertabaruk dengan zat seseorang, itu hanya berlaku kepada Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW hidup, begitu Nabi wafat, ya sudah nggak ada gitu. Ya, dan waktu hidup pun juga nggak ada. Khulafaur Rasyidin itu kemudian, ya Rasul sini saya minta air liurmu, nggak ada. Walaupun Ali radhiyallahu anhu pernah diludahi Nabi SAW di matanya ketika sakit, Nabi meludah di tangan kemudian diusapkan ke mata. Tapi nggak tiap hari kemudian Ali minta ludah Nabi SAW. Ya. Yang saya tahu itu yang nyari keringatnya Nabi itu adalah Ummu Sulaim. Kemudian yang pernah diludahi itu Ali bin Abi Thalib. Dan ini nggak dilakukan tiap hari. Ummu Sulaim nggak tiap hari nyari keringat Nabi gitu. Ya, maka yang harus kita pahami, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan ilmu, tapi kemudian justru mencari-cari hal-hal yang berbau khurafat seperti itu. Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa karena yahmilu ma'u zamzam. Nabi SAW bawa air zamzam. Fi al-adawa wal kurba. Fi adawa wal kurbi. Yaitu membawa air zamzam dalam bejana dan wadah dari kulit. Wakana yasubu alal mardo wa yastaskihim. Dan beliau memberikan kepada orang yang sakit dan meminumkan mereka. Jadi ini penyembuh ya. Jadi kalau kamu punya keluarga-keluarga yang sakit, belikan air zam-zam, kasihkan biar sembuh.